Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Masemba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, kita haturkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah berada di sepertiga bulan Ramadan yang terakhir. Untuk itu rasa syukur, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat-nikmat kepada kita yang datang yang tidak disangka-sangka. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai seorang hamba yang menjadi teladan kepada umatnya. Maka buktikan bahwa kita cinta kepada beliau dengan bersalawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sahabat Masemba rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di sebelum terakhir bulan Ramadan. Untuk itu mesti kita semua harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus memuliakan bulan Ramadan, lebih-lebih di sebelum terakhir bulan Ramadan? Yang pertama, di 10 terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu malam yang mulia, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam itu sangat mulia, terutama kepada umat Rasulullah SAW dimuliakan, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan setara dengan kurang lebih 80 tahun kemuliaan yang diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya kita semuanya sebagai umatnya berusaha untuk mencapai hal itu, seperti Rasulullah SAW sampaikan, di saat 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah banyak beritikafnya, banyak dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara berzikir, dengan cara qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa di malam terakhir bulan Ramadan adalah Allah SWT menurunkan Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia oleh Allah SWT diturunkan pada tanggal 7 Ramadan. Pada tanggal ganjil, Allah SWT turunkan nikmatnya yang wujud Al-Quran kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Al-Quran adalah pedoman yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia dan diberikan kepada umat yang mulia, yaitu umat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, di 10 terakhir bulan Ramadan, kita juga disuruh untuk mempercepat dan menggiatkan untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kita dekatkan hati kita dekatkan pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang berwujud kauliyah atau ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Yang ketiga, malam terakhir di 10 terakhir bulan Ramadan adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan adalah malam-malam yang berkah, malam-malam yang berkah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, bagi mereka yang mau mengamalkan dan bagi mereka yang mau atau siap untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari keberkahan
dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari keberkahan dengan cara beribadah dengan sekuat tenaga karena mendekatkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bahwa malam terakhir Ramadan adalah malam keberkahan dan penuh dengan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesejahteraan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menambah ketenteraman hati, ketenteraman jiwa, karena sudah beribadah begitu banyak dari awal Ramadan sampai dengan di akhir Ramadan. Selanjutnya adalah bahwa 10 terakhir Ramadan adalah penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada umat Rasulullah SAW yang di saat awal mereka mencari keberkahan Ramadan, yang di tengah-tengahnya dijauhkan dari neraka, dan di 10 terakhir adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, mohon maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menebar berbagai kebaikan-kebaikan, menebar berbagai fadilah-fadilah, menebar berbagai keutamaan-keutamaan. Siapa yang mau berebut, siapa yang mau berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, maka sangat dipersilakan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada anaknya Fatimah, "Wahai anakku, hidupkanlah 10 hari di akhir bulan Ramadan, karena sesungguhnya pada 10 hari akhir Ramadan adalah para malaikat Allah turun ke muka bumi, mendekati orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya malaikat Allah ke muka bumi, mendekati orang-orang yang soleh, mendekati orang-orang yang ingin mendapat kebaikan, maka sungguh jika seandainya mereka bersama malaikat, maka sungguh dia akan memilih umat yang mulia." Yang berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surganya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surganya berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW untuk berusaha memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas umatnya, terutama mereka yang menghidupkan 10 akhir di bulan Ramadan. Dan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu nerakanya, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan untuk manusia agar bisa menghindari larangan, menjauhi larangan, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah amal yang paling utama adalah bahwa umat Rasulullah SAW dianjurkan beritikaf. Beritikaf berarti berdiam diri di masjid, kemudian bertakarub, menyambungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diam diri bukan berarti tidur, bukan berarti diam begitu saja, tapi hatinya, lisannya adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sahabat Masimba, jika kita bisa berebut, berlomba-lomba berpasrah fil khairat di bulan Ramadan ini, maka surga sangat menanti kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 4 golongan yang dirindukan surga adalah yang pertama tahlil Quran, wahabidil lisan, dan orang yang beri makan orang yang lapar, dan wasoimi fi syahri Ramadan. Di antaranya adalah orang-orang yang betul-betul berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu bisa mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan karena puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika hal demikian kita jaga di 10 hari Ramadan, kita amalkan kebaikan-kebaikan, kita sambungkan pikiran kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu akan mulia seperti mulianya Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Semasimba, beberapa amalan atau keutamaan di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, mari kita tetap bersemangat untuk berusaha sampai lulus, untuk berusaha sampai akhir Ramadan, beribadah dengan sebanyak-banyak, dengan sebaik-baiknya,
dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan kita termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallahi wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.